Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my YouTube channel. Halo semuanya, perkenalkan saya Rida Afifah dengan NIM 21210007. Saya mahasiswa semester 7 jurusan Prodi Sistem Komputer Universitas Royal. Di sini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil sebuah studi kasus dengan judul Penerapan algoritma Fuzzy Sugeno dalam menentukan keputusan guru berprestasi di SMKS Raudatun Nasy'in. Nah, mau tahu langkah selanjutnya? Mari ikutin step by step ala Rida. Oke, pertama-tama kita akan menginstal terlebih dahulu aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Maka, jika teman-teman sudah menginstal aplikasi MATLAB, teman-teman bisa membukanya. Nanti di bagian command window, teman-teman bisa mengetik bacaan fuzzy, lalu enter. Setelah teman-teman berhasil membuka bagian Fish Editor, teman-teman bisa memilih bagian File, lalu New File. Nah, di sini ada dua pilihan, Mamdani dan Sugeno. Karena di sini studi kasus kita mengenai Sugeno, jadi kita akan membahas tentang Sugeno. Lalu, teman-teman bisa melihat kembali di bagian studi kasusnya. Dalam studi kasus yang sekarang kita alami adalah tentang penentuan keputusan guru berprestasi di SMKS Raudatun Nasy'in. Nah, teman-teman bisa langsung mencari di bagian semesta pembicaranya. Karena di sini kita akan membahas bagian semesta pembicara. Setelah itu, teman-teman bisa membuka bagian tampilan MATLAB yang sudah dibuka tadi di Fish Editor. Di sini di bagian variabel inputnya ada dua, yaitu kehadiran dan pemahaman materi, dan outputnya hanya ada satu, yaitu berprestasi. Maka teman-teman di sini bisa menambahkan inputnya menjadi dua, yaitu caranya pertama mengklik bacaan edit, lalu add variable, lalu di input. Nah, ini kan sudah ditambah menjadi dua. Lalu teman-teman bisa mengubah namanya menjadi kehadiran di bagian name ini. Untuk input yang pertama, bacaannya kehadiran. Lalu, untuk input yang kedua, teman-teman bisa ubah menjadi pemahaman materi. Lalu, di bagian output, teman-teman juga bisa menggantinya sama seperti di bagian input tadi. Maka di sini saya akan mengganti menjadi berprestasi. Oke, setelah itu kita akan membuka bagian input kehadiran. Kita klik dua kali, lalu dia muncul seperti ini. Nah, di bagian input kehadiran, di sini semesta pembicaranya itu adalah 0 sampai 100. Maka di sini kita ubah range-nya dari 0 sampai 100. Lalu kita enterkan saja, maka nanti otomatis di bagian display range akan berubah juga. Lalu ini di semesta pembicara, di membership function dia ada 3. Maka dari itu kita bisa mengubah namanya melihat dari tabel pembentukan himpunan fuzzy-nya. Kita buka yang tadi. Lalu untuk di bagian kehadiran, di sini ada 3 anggota himpunannya. Jadi di bagian membership function-nya atau MF1 kita bisa ubah menjadi kurang baik. Lalu
di bagian anggota himpunan yang kedua atau MF2, kita bisa mengubah menjadi cukup baik. Cukup baik. Lalu yang terakhir, di MF3 kita bisa mengubah menjadi baik. Nah, untuk domainnya kita bisa menyesuaikan yang ada di tabel. Untuk di bagian himpunan kurang baik, domainnya itu ada 0 sampai 50. Di sini kita ubah 0 sampai 50. Lalu enter. Nah, maka dia bakalan berubah. Lalu yang di cukup baik, kita akan mengubahnya menjadi 20, 50, dan 80. 20, 50, dan 80. Lalu di enter. Lalu di bagian baik, himpunan baik, kita ubah domainnya menjadi 50 sampai 100. Maka di sini kita ubah saja 50. Kita ubah 50. Maka dia akan berubah dan hasilnya seperti ini. Lalu begitu juga sebaliknya untuk di bagian pemahaman materi, di input pemahaman materi. Di input pemahaman materi, anggota himpunannya juga terdiri dari 3. Maka dari itu kita lihat dulu di sini bagian semesta pembicaranya, di mana semesta pembicaranya adalah 0 sampai 100. Maka di sini kita ubah range-nya 0 sampai 100. Enter. Lalu di bagian MF1, sama seperti yang di bagian kehadiran, kita ubah menjadi kurang baik. Kurang baik. Lalu yang di MF2 kita ubah menjadi baik, dan yang di MF3 sangat baik. Sangat baik. Lalu untuk bagian output tadi untuk variabel berprestasi, anggota himpunannya sama, tetap ada 3. Maka di sini kita akan mengubah namanya juga, dan tadi kita lihat semesta pembicaranya di sini 0 sampai 1. Jadi di sini kita tidak perlu mengubahnya karena semesta pembicara di sini sudah 0 sampai 100, 0 sampai 1. Oke. Untuk di bagian MF1 kita ubah namanya menjadi sangat baik. Sangat baik. Lalu di MF2 kita ubah menjadi baik. Nah, yang di MF3 kita ubah menjadi kurang baik. Kurang baik. Tadi di bagian sangat baik, untuk domainnya itu ada 0,8, maka di sini kita isi aja 0,8. Kita enterkan. Lalu di bagian baik, domainnya tadi ada 0,6, maka kita ubah 0,6. Dan di bagian yang kurang baiknya itu domainnya ada 0,4. Oke, setelah kita selesai mengisi di bagian output, maka kita balik ke bagian tampilan awal yang bagian Fish Editor. Nah, setelah itu kita klik yang bagian warna putih, kotak putih yang bacanya Sugeno, kita klik 2 kali. Di sini ada rules yang dimana kita akan mengisinya sesuai dengan rules tabel yang ada di jurnal. Nah, ini dia rule yang terbentuk. Maka kita akan mengisi rule-nya itu sampai 9 juga seperti ini. Oke, kita isi dia.
Untuk yang rule pertama, di mana jika kehadiran kurang baik dan pemahaman kurang baik, maka prestasi juga kurang baik. Setelah itu, kita tambahkan add rule. Lalu, di rule yang kedua, jika kehadiran kurang baik dan pemahaman materi baik, maka prestasinya kurang baik. Lalu kita tambahkan lagi. Untuk yang rule ketiga, jika kehadiran kurang baik dan pemahaman materi sangat baik, maka prestasi baik. Lalu kita add rule. Setelah itu, kita lakukan sampai ke rule 9. Dimana yang di rule 4 ini, dia jika kehadirannya cukup baik dan pemahaman materinya kurang baik, maka prestasinya kurang baik. Lalu kita add rule. Lalu yang kelima, jika kehadirannya cukup baik dan pemahamannya baik, maka prestasinya akan baik. Oke, kita tambahkan. Lalu yang keenam, jika kehadirannya cukup baik dan pemahaman materinya sangat baik, maka prestasinya baik. Add rule. Yang ketujuh, jika kehadirannya baik dan pemahaman materinya kurang baik, maka prestasinya ya kurang baik dong. Lalu yang kedelapan, jika kehadirannya baik, pemahaman materinya baik, maka prestasinya akan baik. Nah, kita tambahkan. Dan yang terakhir, jika kehadirannya baik, pemahaman materinya sangat baik, maka prestasinya sangat baik. Oke. Nah, jika teman-teman sudah selesai memasukin rule yang ada di tabel, teman-teman bisa kembali ke tampilan awal. Nih, ini dia tampilan awal tadi. Lalu teman-teman bisa mengklik bagian view, lalu klik bagian rule, atau teman-teman bisa langsung mengkliknya Ctrl 5. Oke, ini dia untuk rule yang ada, yang sudah kita masukin tadi. Lalu kita di sini akan mengikuti hasilnya, apakah dia sesuai dengan yang kita masukin atau berbeda. Di sini ada 41 dan 71. Di sini kita masukin 41 dan 71. Nah, ini dia. Untuk kehadirannya ada 41 dan hasil pemahaman materinya ada 71. Lalu berprestasinya ada 0,574. Hasilnya sama seperti ini. Nah, di mana hasil dari difusifikasi menghitung manual pada guru nomor urut 10 adalah 0,56. Ini adalah contoh dari difusifikasi secara manual untuk penghitungan manualnya. Nih. Kalau melalui MATLAB itu bukan manual ya. Jadi hasilnya itu sama saja sama yang ini tadi. 0,57 untuk yang berprestasinya. Nah, lalu difusifikasi dengan menggunakan MATLAB
Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah nilai dari data yang dimasukkan adalah 0,567, sama seperti tadi kita lakukan, maka keputusan yang didapatkan adalah kurang baik. Dari pengujian manual dan aplikasi MATLAB yang didapat adalah menunjukkan perbedaan, yaitu dinilai di belakang koma. Karena nilai yang dimasukkan adalah nilai kehadiran guru yang kurang baik sehingga mengeluarkan yang kurang baik. Dengan melihat pada aturan, jika kehadiran kurang baik dan pemahaman materi baik, maka hasil keputusan guru berprestasi ialah kurang baik. Untuk pengujian dilakukan dengan membandingkan perhitungan manual yang penulis lakukan dengan hasil MATLAB. Berdasarkan 50 dataset yang diuji, didapatkan bahwa rata-rata kesesuaian antara perhitungan keduanya mencapai 78,33%. Nilai yang memiliki warna kuning adalah nilai yang memiliki hasil berbeda dengan antara perhitungan manual dengan hasil yang didapatkan oleh sistem rangkuman. Ini dia hasilnya. Di mana kesimpulannya adalah dalam penelitian ini telah dilakukan penentuan guru berprestasi menggunakan algoritma Fujii-Sugeno. Metode ini memungkinkan penilaian kinerja guru berdasarkan sejumlah faktor yang relevan dan memperhitungkan tingkat kepentingan faktor-faktor tersebut secara tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Fujii-Sugeno dapat dilakukan sebagai alat yang efektif dalam menentukan guru berprestasi. Dalam pengembangan metode ini, terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu identifikasi faktor penilaian kinerja guru, pembentukan himpunan Fujii untuk masing-masing faktor, penentuan bobot dan nilai keanggotaan, pembentukan aturan Fujii-Sugeno, implementasi, evaluasi, analisis, dan diskusi hasil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma Fujii-Sugeno dapat memberikan skor kinerja guru yang konsisten dengan penilaian subjektif oleh pihak sekolah. Oke, cukup sekian pemahaman yang telah saya paparkan. Ya, mungkin jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang tepat, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. See you next time.